Assalamualaikum Pak Ardi. Iya, waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kita Bu? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar nih Pak Ardi mau melakukan coaching, apa betul ini? Iya, benar sekali Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum Pak Ardi melakukan coaching, ada baiknya kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian yang akan dilakukan di dalam percakapan ini, karena insya Allah saya akan berfungsi sebagai supervisor yang akan mengamati proses coaching Bapak. Nah, yang pertama kita harus pahami bahwa dalam proses coaching nanti itu akan menggunakan alur cerita. Ada tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian bagaimana nanti Bapak menggunakan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coaching, kemudian bagaimana coaching bisa menanggapi pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan pemandu, dan prinsip coaching yang akan saya amati di sini adalah yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Kira-kira Pak Ardi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nantinya? Kalau menurut saya Bu, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, yang mana kira-kira yang paling ingin dikembangkan oleh Bapak? Secara spesifik yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk mengembangkan pertanyaan berbobot itu, kira-kira apa indikator ketercapaiannya Pak, dan tujuannya seperti apa? Saya berharap Bu dalam proses coaching nanti coaching bisa menyampaikan masalahnya dan menemukan sendiri solusi atas masalah tersebut Bu. Jadi mungkin sudah bisa dimulai Pak coachingnya. Assalamualaikum Pak Ardi. Iya, waalaikumsalam Bu. Pak Ardi, ada waktu ya sedikit? Iya, kalau sekitar 10-15 menit insya Allah ada Bu. Apa yang ingin dibicarakan Bu? Ya begini Pak Ardi, saya punya masalah tentang siswa saya. Antusias belajar itu kurang di mata pelajaran saya, tetapi di mata pelajaran lain dia termotivasi untuk ikut seperti olahraga atau praktek. Oh begitu ya. Jadi karena waktu kita cukup pendek Bu, kira-kira dalam pembicaraan ini apa yang Ibu ingin dapatkan Bu? Ya, yang saya inginkan itu Pak Ardi ya semacam harapan ya. Saya ingin siswa saya itu antusiasnya besar. Seperti tadi yang saya bilang, kesan jenuh di muka-muka mereka itu untuk belajar itu tidak ada. Kemudian mereka terus aktif atau merasa senang sampai akhir pembelajaran. Oh iya. Kalau sekarang Bu, dalam hal antusiasme belajar siswanya Ibu itu dari angka 1 sampai 10 dia sudah berada di level berapa? Kayaknya baru 5 ya Pak dia. Oh masih setengah ya Bu. Iya. Kira-kira kendalanya apa ya Bu? Masih sampai di level 5? Ya, kendalanya mungkin dari saya juga Pak dia. Maksudnya mungkin mereka tidak senang dengan cara saya atau metode saya, atau mungkin ada strategi yang mereka inginkan saya belum berikan ke mereka. Oh, jadi kalau di level 10 itu mungkin agak sulit untuk dicapai. Kira-kira dalam waktu dekat ini Bu, harapannya Ibu itu murid-muridnya dalam hal antusiasme belajarnya itu sampai di level berapa? Ya saya harapkan itu sampai level 7 ya Pak. Oh iya. Kalau begitu untuk mencapai angka 7 itu kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan? Ya kalau dalam bayangan saya itu Pak dia merubah strategi mungkin ya dengan metode pembelajaran. Misalnya strateginya itu bisa saya lihat mungkin dari teman atau apa yang membuat mereka bisa berubah ya. Nanti di situ saya belajar ya. Oh. Untuk melakukan aksi praktik baik itu Bu, kira-kira Ibu butuh bantuan guru atau orang-orang sekitar? Iya, mungkin bantuan guru itu ya mungkin ya dari guru yang saya lihat anak-anak senang dengan mata pelajaran itu bisa saya
cari-cari informasi apa atau melihat atau mengobservasi langsung apa sebenarnya mereka lakukan, dan saya bisa integrasikan itu ke dalam mata pelajaran saya. Nah, untuk melakukan hal itu kira-kira kapan, Bu? Ya, sebagusnya secepatnya Pak ya, supaya saya juga motivasinya untuk mengajar itu ada, kemudian anak-anak manfaatnya juga itu bisa didapat secepatnya. Oke Bu, karena mungkin waktu yang sudah hampir 10 menit Bu, coaching ini akan segera berakhir. Kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu Pak Di, saya merasa punya bayangan ya, gambaran bagaimana nanti anak-anak itu dengan antusiasmenya yang besar itu bisa merubah diri mereka, dan juga saya merasa berhasil dengan pembelajaran yang saya berikan. Oh iya Bu. Oke Bu, kalau begitu insya Allah kita ketemu minggu depan lagi Bu. Saya tunggu praktik-praktik baiknya dan cerita-cerita tentang perkembangan murid. Iya, makasih banyak Pak Di ya, doakan ya Pak Di. Iya siap-siap, semoga lancar. Ya, makasih banyak Pak Di. Yes. Alhamdulillah Pak Ardi sudah melakukan proses coaching. Di sini saya mau tanyakan bagaimana perasaan Pak Ardi setelah melakukan coaching? Awalnya Bu tentu nervous, bagaimana coaching ini supaya lebih terarah dan kondusif. Dalam proses coaching ini pembicaraan yang dilakukan, kira-kira apa yang sudah ada pada diri Pak Ardi, dan kira-kira indikator yang sudah ditetapkan tadi sudah tercapai atau belum? Kalau menurut saya Bu, saya telah melakukan alur tirta, yakni dengan mengidentifikasi tujuan, merencanakan aksi, melakukan bentuk tanggung jawab kepada coach, dan juga banyak hal lainnya. Terkait dengan indikator pencapaian yang tadi dari yang dikembangkan Pak Ardi, yaitu mengemukakan pertanyaan berbobot, itu kira-kira sudah sampai kepada apa yang diharapkan Pak? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh saya sampaikan penilaian saya selama saya mengamati proses coaching Bapak? Iya, silakan. Proses coaching yang tadi dilakukan itu sudah sangat baik Pak, sesuai dengan alur kita, yang menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan sampai kepada tanggung jawab. Namun ada sedikit yang perlu ditingkatkan, yang mana prinsip coaching itu adalah kemitraan. Tadi saya amati dalam proses coaching terlalu serius dalam menyampaikan pertanyaan. Mungkin sebaiknya kita bawa kepada suasana yang lebih rileks lah sedikit, dan bagaimana ekspresi dari mengungkapkan pertanyaan tersebut sehingga coach lebih maksimal mengungkapkan ide. Kemudian apa yang Bapak dapatkan dari proses ini Pak? Alhamdulillah dalam proses coaching ini saya rasa coach bisa mengungkapkan masalah-masalahnya, dan alhamdulillahnya lagi bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Dari kompetensi yang sudah dikembangkan Pak Ardi tadi, kira-kira apakah masih ada kompetensi yang lebih ingin ditingkatkan ke depannya lagi Pak? Secara pribadi mungkin saya akan terus berlatih untuk pengembangan kompetensi coaching, khususnya alur tirta ini, sehingga saya dapat terapkan ini dimanapun dan kapanpun. Ya, itu sangat baik Pak Ardi. Terima kasih ya Pak Ardi. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi kapan dan dimanapun.